Tentara Zionis mengakui dua pasukannya tewas dalam pertempuran melawan Hizbullah di perbatasan Israel Utara pada 4 Juli 2024. Adapun dua tentara Zionis itu tewas seusai Hizbullah menembakkan lebih dari 200 rudal ke wilayah Israel Utara. Tentara tewas tersebut ialah Itai Gala, Wakil Komandan Kompi di unit 8679, Uzbek Yifta dan Eyal Mimran dari Menes Yona dari Batalion 101. Itai Gala tewas setelah terkena rudal yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Pasukan Zionis mengevakuasi sejumlah tentara yang terluka di Golan menggunakan helikopter militer ke rumah sakit Rambam di Haifa dan pusat medis Ziv di Safed. Serangan itu sebagai balasan terhadap Israel yang membunuh komandannya, Mohamed Naame Nasser di Lebanon pada Rabu 3 Juli 2024. Sebelumnya, Hizbullah juga menembakkan ratusan rudal berbagai jenis ke markas Divisi 91 di Barak Ayelet, markas Brigade Lapis Baja ke-7 di Barak Katsafia. Serangan itu ditargetkan pada kendaraan Lapis Baja Brigade ke-7 di Barak. Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza, mendukung perlawanan mereka yang berani dan sebagai tanggapan terhadap serangan yang dilakukan oleh pasukan Zionis di kota Tire. Sekiranya 13 tentara Zionis tewas dalam seminggu terakhir dan 17 tentara Israel terluka dalam 24 jam terakhir. Pasukan pembela rakyat Palestina, Hizbullah melancarkan serangan roket dan drone besar terhadap Israel pada Kamis 4 Juli 2024. Pasukan Hizbullah mengancam akan menargetkan lokasi-lokasi baru sebagai balasan atas terbunuhnya komandan seniornya. Ancaman itu muncul seusai Kepala Unit Aziz Hizbullah, Mohamed Naame Nasser tewas dalam serangan pesawat Israel di kota Tire pada Rabu 3 Juli 2024. Perlu diketahui, Nasser merupakan komandan lapangan yang paling berkuasa yang tewas sejak dimulainya konflik. Sementara pada bulan lalu, Komandan Unit An-Nasr Hizbullah, Tolib Sami Abdullah juga tewas dalam serangan bom di sebuah rumah di Juwaya. Saat ini pasukan Hizbullah menembakkan serangan roket Burkan dan Falak ke berbagai lokasi di Israel Utara. Pejuang Hizbullah dilaporkan telah meluncurkan 25 pesawat tanpa awak dari wilayah Lebanon ke arah Israel Utara setelah mengosongkan Iron Dome dari rudal pencegat. Mereka menargetkan posisi baru tentara Israel di pemukiman dengan salvo roket Katyusha. Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya menargetkan lokasi Al-Baghdadi dengan roket Burkan. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant telah memberi sinyal pemerintah mendekati kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Gallant mengatakan bahwa mereka lebih dekat kesepakatan dari sebelumnya. Pernyataan Gallant ini merupakan pertama kalinya dari pejabat Israel selama 9 bulan perang di Gaza. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola pikir beberapa pejabat yang meyakini kesepakatan dengan Hamas mungkin terjadi dan mewujudkan fase pertama dari garis besarnya. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelpon Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam telepon itu, Netanyahu menyampaikan bahwa dirinya telah mengirimkan delegasi untuk pembicaraan gencatan senjata. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan mengakhiri perangnya di Gaza ketika semua tujuannya telah tercapai. Netanyahu dijadwalkan untuk melakukan konsultasi dengan tim negosiasinya dan membahas perundingan pembebasan sandera dengan kabinet keamanannya pada Kamis 4 Juli 2024. Sementara tim mediator terdiri dari Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir yang berupaya menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Upaya itu sebelumnya untuk mengakhiri konflik Gaza dimediasi oleh Mesir dan Qatar dengan perundingan yang diadakan di kedua lokasi. Sekira 30 jenderal Israel mendesak Benjamin Netanyahu untuk segera menekan kontrak kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Adapun para jenderal yang mendesak disahkannya gencatan senjata Gaza, di antaranya Kepala Staf Militer, Letnan Jenderal Herzi Halevi, Komandan Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, dan Kepala Intelijen Militer. Desakan gencatan senjata sengaja digagas para jenderal senior Israel agar negara Israel ini bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan perang dengan pejuang Hizbullah di Lebanon. Saat ini, kondisi militer Israel di medan perang sedang menghadapi kondisi krisis akibat kekurangan suku cadang untuk kendaraan militer, termasuk tank dan bulldozer. Para militer Israel juga menghadapi krisis sumber daya manusia setelah beberapa pasukan IDF memilih mengundurkan diri akibat lelah menghadapi perang yang berkepanjangan. Militer mendukung atas kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata. Namun, para pejabat Israel mengatakan bahwa gencatan senjata akan menjadi cara yang paling efektif. Gencatan senjata adalah cara untuk menjamin pembebasan sandera Israel yang tertahan di jalur Gaza. Netanyahu dengan tegas menolak gagasan untuk memulai gencatan senjata di jalur Gaza dan membiarkan Hamas tetap berkuasa saat ini. Alasan ini membuat para jenderal Israel murka, hingga mereka kompak memberi ancaman dan melabeli pimpinan tertinggi di Israel itu sebagai pembawa malapetaka bagi jutaan warga Israel. Keputusan Netanyahu dan Gallant, Presiden Amerika Serikat ini memicu kerusuhan di seluruh Timur Tengah dan menghancurkan warga Israel. Jenderal Iran Amir Ali Hajizadeh mengatakan bahwa negara Iran sedang menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan langsung terhadap Israel. Hal ini sebagai tindak lanjut dari rentetan ratusan rudal dan drone yang ditembakkan pada April lalu. Pernyataan tersebut disampaikannya di Teheran saat bertemu keluarga korban tewas di jalur Gaza selama perang berlangsung. Jenderal Iran mengatakan pihaknya tidak tahu berapa banyak rudal yang akan digunakan dalam serangan kedua nanti. Ia juga membanggakan serangan Iran yang bisa mematikan kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Seperti diantaranya, menembak jatuh pesawat tak berawak pengintai dan serangkaian roket yang ditembakkan ke pangkalan Amerika Serikat di Irak pada tahun 2020. Serangan tersebut sebagai balasan atas pembunuhan Mayor Jenderal Qasem Soleimani dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat. The New York Times, media ternama di Amerika Serikat, bongkar kelemahan militer Zionis dan menyebutkan bahwa penjajah itu mulai kehabisan amunisi. Pasukan pertahanan Israel disebutkan tengah alami krisis sumber daya manusia. 4 pejabat militer Israel mengatakan semakin sedikitnya prajurit cadangan yang melapor untuk bertugas karena perang di jalur Gaza masih terus berlanjut. 5 perwira juga mengatakan bahwa para perwira tidak percaya kepada komandan mereka setelah kegagalan tentara IDF pada tanggal 7 Oktober yang lalu. IDF kekurangan suku cadang untuk kendaraan militer termasuk tank dan bulldozer. Netanyahu menimbulkan krisis dengan Amerika Serikat selama 2 minggu terakhir setelah menuduh Gedung Putih melakukan pengurangan pengiriman senjata ke Israel. Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel, mengatakan adanya kemajuan signifikan telah dicapai dalam menyelesaikan krisis tersebut. Membantah pernyataan New York Times, Yoav menyebut bahwa Israel masih mampu melawan pasukan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.